sangat penting sekali Bu, sangat penting sekali karena memang itu apalagi dengan teknologi saat ini kita bisa mengakses langkah petani itu kan terpaku dengan cuaca dan iklim yang paling sering kami pantau atau kami lihat dari tayangan di televisi ataupun mungkin ya kami bisa juga mengakses dari HP atau dari handphone. Halo Sobat Iklim Yogyakarta, bertemu kembali dengan saya Etik Setianingrum dalam program Ngobar Tani, Ngobrol Bareng Kadang Tani yang diselenggarakan oleh Stasiun Klimatologi Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita berada di Kelurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaloh, Kabupaten Kulon Progo. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber Bapak Perwadi dari Ketua Kelompok Tani Astowilangan Waru Banjarsari, Kabupaten Kulon Progo. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Oke, kita apa-apa, ngobrol Bu. santai dalam Bu. program Ngobar Tani Pak, ngobrol bareng kadang Iya, tani. siap Bu. Baik Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, seberapa jauh Bapak Perwadi mengenal info layanan iklim maupun cuaca BMKG selama ini? Terus selama ini Bapak menerima info atau layanan BMKG itu dari mana saja? Dan pada kegiatan mana saja Pak? Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi kami selaku petani khususnya kami mengenal informasi terkait dengan BMKG utamanya yang paling sering kami pantau atau kami lihat dari tayangan di televisi ataupun mungkin kalau selama ini setelah berkembangnya teknologi informatika dan sosial media, kami bisa juga mengakses dari HP atau dari handphone. Nah, selama ini yang paling awam dipantau oleh anggota kami, karena anggota kami juga tidak semua memiliki HP yang Android, utamanya mereka mengandalkan ramalan cuaca yang ditayangkan oleh televisi. Ya, baik. Berarti selama ini Bapak mengenal BMKG dari media televisi, televisi ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Baik. Kita pindah di lokasi Pak, tadi soalnya hujan di luar, jadi kita pindah di ruangan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, sebelum mengenal layanan iklim dari BMKG, seperti apa Bapak mengantisipasi perubahan cuaca dan iklim? Jadi sebelum mengenal BMKG, Bapak untuk mengantisipasi perubahan cuaca atau iklim itu dengan mengadopsi informasi dari mana Pak? Oke Bu, terima kasih. Jadi kami kelompok tani khususnya di anggota kami, karena kebetulan anggotanya juga semua orang Jawa Bu, kita masih mempergunakan metode atau cara yang kuno mungkin menurut pemahaman era saat ini, yaitu dengan metode Pranoto Mongso yang ada di saat ini dicetak utamanya di almanak dinding yang diterbitkan dari itu khususnya dari Kasultanan apa ya itu, yang sering ada Pranoto Mongsonya. Kalau kalender yang lain kan mungkin nggak ada Bu, tapi kalau di yang almanak dinding ada gambarnya Pak Sultan, itu pasti ada Pranoto Mongsonya. Nah itu selama ini, bahkan saat ini pun, walaupun dengan era teknologi yang sudah modern, tapi itu tetap masih kita pakai acuan juga sih, Pranoto Mongso itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah tantangan Bapak sebagai petani, tantangannya terkait pengolahan lahan di sini, kadang-kadang terjadi gagal panen atau kekeringan? Mungkin bisa diceritakan Pak, khususnya di wilayah Bapak di Desa Banjarsari, Kelurahan Pak, monggo Pak. Terkait dengan kegiatan warga tani khususnya di Banjarsari, utamanya di kelompok kami itu terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan, misalnya gagal panen, baik itu gagal panen utamanya yang sering terjadi itu karena
pada saat pola tanam kita di musim penghujan itu mungkin tidak pas Bu. Jadi tidak sesuai karena ini Bu, di kelompok tani kami musim hujan pertama biasanya kita tanam jagung dulu Bu. Nah setelah jagung tua bisa dipanen jagungnya baru kami nanam padi. Tapi akhirnya karena musim penghujannya pendek, begitu kita beralih ke tanam padi belum sampai tua sudah musim kekeringan, sudah musim kemarau itu yang sering terjadi. Sebagian yang tanah sawahnya tada hujan itu kadang mengalami gagal panen. Yang kedua gagal panen juga memang karena hama Bu. Jadi karena serangan hama yang mungkin secara di tahun 2024 atau 2025 ya itu terjadi serangan hama wereng hampir seluruh Banjarsari Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk informasi dari BMKG yang sangat penting diharapkan oleh petani itu informasi apa aja Pak? Misalnya kayak musim, awal musim atau prediksi curah hujan 3 bulan ke depan gitu. Ya, kalau kami sebagai petani sangat penting sekali Bu informasi dari BMKG, baik itu kapan musim hujan akan datang, kapan musim kemarau akan datang, karena itu faktor penentu kami akan menanam apa pada saat itu. Terus kedua juga pada saat musim penghujan utamanya kita perlu banget dan sangat perlu informasi terkait dengan kondisi curah hujan, kondisi angin dan lain sebagainya yang memungkinkan kita untuk menindaklanjuti tanaman kita, utamanya misalnya kita mau memupuk tapi kok ramalan cuacanya ini mau hujan, ya otomatis kita pending dulu, kita tunda dulu seperti itu. Memang ya. Informasi cuaca atau iklim itu menjadi patokan bagi petani. Iya. Atau melakukan sesuatu terkait dengan tanaman pertanian. Bapak, Iya, betul Bu. Iya. Jadi menurut Bapak seberapa penting informasi cuaca atau iklim untuk petani? Sangat penting sekali Bu. Sangat penting sekali karena memang itu apalagi dengan teknologi saat ini kita bisa mengakses ke BMKG terkait dengan kondisi di setiap harinya, itu bagi kami petani sangat perlu sekali karena memang langkah petani itu kan terpaku dengan cuaca dan iklim Bu. Biar bagaimanapun kita kalau cuma asal aja nggak mengkondisikan dengan kondisi cuaca dan iklim, ya akhirnya kita mungkin selain maksimalnya gagal panen, minimalnya hasil juga kurang maksimal gitu Bu. Ya. Berarti Bapak tadi kan juga memperhitungkan Pranoto Mongso, juga memperhitungkan BMKG juga. Betul Bu. Iya. Jadi kita padukan gitu Bu. Kita padukan ya. Untuk pertanyaan terakhir ini ya Pak ya. Bu. Apa pesan Bapak untuk sesama petani tentang pentingnya memperhatikan informasi cuaca atau iklim dari BMKG Pak? Kami dari kelompok tani, terutama kepada anggota kelompok tani, sangat penting sekali informasi dari BMKG karena di situ akan menentukan kita kapan akan mulai tanam dan bila mana kita sesuai dengan informasi yang tepat, akhirnya pola tanam kita juga pas dan insya Allah nanti hasilnya pun akan maksimal gitu Bu. Tapi kalau kita tidak memperhatikan informasi dari BMKG, hanya asal aja ya sesuai yang saya sampaikan tadi, kemungkinan gagal panen maksimalnya, minimalnya kemungkinan akan tidak maksimal hasilnya seperti itu. Baik Pak. Ya. Baik Pak, pertanyaan demi pertanyaan obrolan kali ini yang kita laksanakan juga sudah di penghujung waktu Pak, karena waktunya kita sedikit Pak. Ya, jadi Bu. Pak Purwadi, terima kasih atas waktunya sama-sama yang diberikan kepada kami untuk kita ajak ngobrol bareng pada kesempatan pagi ini. Sama-sama Bu. Baik, demikian pemirsa Sobat Iklim Yogyakarta, ngobrol bareng Kadang Tani kali ini sudah kita lalui bersama. Kita bertemu kembali di episode berikutnya. Salam handal BMKG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bu.